warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramuna Asmal dari kelas 11 MS2, siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai uji larutan asam dan larutan basa, yang mana menggunakan alat uji coba sederhana yang bertujuan untuk 1. Memahami konsep dasar mengenai larutan asam dan larutan basa. 2. Mengetahui indikator alami yang dapat digunakan untuk membedakan larutan asam dan larutan basa. 3. Mampu mengidentifikasi dan membedakan antara larutan asam dan larutan basa menggunakan indikator alami. Nah, untuk konsep dasar pada praktikum kali ini adalah pengertian dari larutan asam dan larutan basa. Pengertian asam basa ini dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama yaitu adalah teori Arrhenius yang menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ di dalam air, sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- di dalam air. Teori yang kedua yaitu adalah teori Bronsted-Lowry yang menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan proton atau ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang memiliki kecenderungan untuk menerima proton atau ion H+. Dan teori yang ketiga yaitu adalah teori Lewis yang menyatakan bahwa asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Asam dan basa ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, untuk ciri-ciri larutan asam yaitu memiliki rasa asam, bersifat korosif, memiliki pH di bawah 7, dan yang terakhir adalah semakin kecil pH-nya, maka semakin kuat asamnya. Nah, basa juga memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Mempunyai rasa yang pahit, bersifat kaustik, memiliki pH di atas 7, dan yang terakhir, semakin tinggi pH-nya maka semakin kuat basanya. Nah, kita sudah memahami konsep dasar dari larutan asam dan larutan basa. Nah, sebelum jauh melangkah menuju praktikum, alangkah lebih baiknya kita menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahannya yaitu bunga kembang sepatu, kubis ungu, kulit buah naga, bubuk kunyit, larutan garam, air sabun, cuka, dan jeruk nipis. Pipet tetes, plat tetes, gunting, dan pengaduk. Nah, setelah menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan, kita langsung saja ke bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu ke praktikumnya. Mula-mula kita buat ekstrak untuk bahan-bahan yang akan dijadikan indikator, yaitu dengan cara memberikan sedikit air, kemudian dihaluskan. Nah, inilah larutan-larutan indikator yang sudah diekstraksi. Nah, pada percobaan pertama, kita menggunakan indikator kubis ungu. Mula-mula, kita teteskan larutan yang diuji menggunakan pipet tetes pada plat tetes. Jangan lupa bersihkan atau bilas pipet tetes di setiap pergantian larutan. Nah, setelah itu, kita teteskan ekstrak kubis ungu pada masing-masing larutan yang akan diuji. Setelah itu, campuran larutan pada pipet tetes dapat kita aduk menggunakan pengaduk. Jangan lupa membersihkan pengaduk pada setiap pergantian larutan. Nah, setelah diuji menggunakan kubis ungu, dapat terlihat perubahannya. Pada air garam, warna larutan tetap sehingga menunjukkan netral. Pada cuka dan jeruk nipis berubah menjadi pink sehingga menunjukkan asam. Serta pada air sabun berubah menjadi warna biru menunjukkan basa. Nah, pada percobaan yang kedua, kita menggunakan indikator ekstrak kulit buah naga, yang mana kita juga menggunakan langkah-langkah yang sama seperti pada percobaan pertama. Nah, setelah diuji menggunakan indikator kulit buah naga, terlihat perbedaan warnanya. Pada air garam, terlihat tidak ada perubahan warna yang menunjukkan netral. Pada cuka dan jeruk nipis, terlihat menjadi pink pudar yang menunjukkan asam. Serta pada air sabun, terlihat menjadi warna pink pekat yang menunjukkan basa. Nah, pada percobaan yang ketiga, kita menggunakan indikator ekstrak kunyit. Kita juga menggunakan metode yang sama seperti pada percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada air garam tidak terjadi perubahan warna yang berarti larutan netral. Kemudian cuka dan jeruk nipis terlihat bahwa warna menjadi kuning terang yang menunjukkan larutan asam, dan pada air sabun terlihat berwarna kuning pekat yang menunjukkan basa. Nah, pada percobaan keempat, kita menggunakan indikator dari ekstrak bunga kembang sepatu. Di sini kita juga menggunakan metode yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya pada air garam tidak terjadi perubahan warna yang menunjukkan larutan netral. Kemudian pada cuka dan jeruk nipis terlihat berubah menjadi warna pink yang menunjukkan asam, dan kemudian pada air sabun terlihat berubah menjadi warna kuning yang menunjukkan larutan basa. Nah, inilah data hasil praktikum yang kita lakukan tadi.
Nah, berdasarkan praktikum yang kita lakukan dan berdasarkan data hasil praktikum tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa suatu larutan dapat diketahui sifatnya dengan menggunakan indikator alami. Contohnya, bunga kembang sepatu, kunyit, kubis ungu, dan kulit buah naga. Di mana suatu larutan jika ditetesi ekstrak kunyit, jika berwarna kuning terang menunjukkan asam, dan jika berwarna kuning pekat menunjukkan basa. Ketika ditetesi ekstrak bunga kembang sepatu, jika berwarna pink pucat menunjukkan asam, dan jika berwarna kuning menunjukkan basa. Ketika ditetesi ekstrak kulit buah naga, jika berwarna pink menunjukkan asam, dan jika berwarna pink pekat menunjukkan basa. Nah, yang terakhir, ketika ditetesi ekstrak kubis ungu, jika berwarna pink menunjukkan asam, dan jika berwarna biru menunjukkan basa. Berdasarkan praktikum dan data hasil praktikum pula, kita dapat ketahui bahwa jeruk nipis dan cuka termasuk asam, garam termasuk netral, dan air sabun termasuk basa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.